Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sulih Adi. Kali ini saya akan mencoba untuk melakukan review mengenai software terbaru atau operating system terbaru dari Mikrotik, yaitu Router OS versi 7. Penasaran bagaimana perubahan dan juga fitur apa saja yang ditambahkan di versi 7? Jangan kemana-mana, tetap di channel Mikrotik Indonesia. Dan apabila teman-teman belum melakukan subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari video kami. Nah, Mikrotik sendiri telah melakukan berbagai inovasi terhadap produknya, terutama untuk operating system. Dan kali ini Mikrotik sudah meluncurkan Router OS versi 7. Dan untuk Router OS versi 7 ini, kalau misal teman-teman ingin mencoba, bisa langsung di-download di halaman mikrotik.com, kemudian di menu software. Nah, di bagian kanan ini sudah ada link untuk download Router OS versi 7. Ya, di sini kalau kita lihat itu hampir semua platform, ya, dari MIPS Base, MIPS, Tilera, PPC, ARM dan x86 ini dia sudah ada link download untuk versi Router OS 7. Nah, di sini untuk Router OS versi 7 ini masih dalam tahap development, ya. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan uji coba, testing menggunakan perangkat-perangkat routerboard yang teman-teman punya. Ya, tinggal diupdate atau diupgrade ke versi 7 ini. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menunjukkan kepada teman-teman mengenai perubahan apa saja dan fitur baru apa saja yang sudah ditambahkan di versi 7. Sekarang saya sudah lakukan upgrade router saya ini ke versi 7. Dan di sini kita akan coba lihat sama-sama untuk perubahannya apa saja. Dan yang pertama, untuk perubahan yang pertama itu kita bisa cek di new terminal. Di sini nanti ketika teman-teman melakukan pengetikan atau input command line itu ada tambahan atribut, ya. Di belakang atributnya itu ada slash. Seperti ini contohnya kalau kita ketikkan misalnya IP, kemudian address, kemudian add. Nah, di sini kita mendapatkan format untuk command line terbaru, yaitu menggunakan slash di belakang atributnya. Perubahan yang kedua, teman-teman bisa lihat di menu IP route. Ya, di sini saya coba buka IP route. Kemudian, nah, kalau kita lihat di sini di IP route terdapat perubahan, yaitu pada gateway, terutama untuk yang connected route ini dia ada perubahan, yaitu untuk gateway-nya terdapat simbol persen atau ini namanya zone index, ya. Kemudian selanjutnya di IP route ini ada perubahan. Kalau kita cek di flagnya, misal di sini ada default route. Nah, ini di flagnya ada DAD, ya, dynamic active D kecil, ya. D kecil ini DHCP. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di new terminal, ya. Di sini kita bisa ketikkan saja IP routes, kemudian print. Nah, nanti kita bisa lihat di atas ini untuk kepanjangan dari flag-flagnya yang baru tadi. Kalau untuk di versi 7 itu ada tambahan, yaitu D kecil itu DHCP dan V itu VPN. Dan selanjutnya untuk perubahan yang ketiga, ini saya akan tunjukkan, yaitu ada di menu System Package. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di menu System Package, kalau di versi sebelumnya itu untuk package-nya ada banyak sekali. Nah, sekarang itu untuk main package yang ada di versi 6 itu dia dibundle, dijadikan satu dengan nama package-nya itu Router OS. Nah, di sini ada perubahan untuk list dari atau daftar dari sistem package-nya. Nah, masih di sistem package, kalau kita cek pada all package, ya, kalau kita download untuk all package versi 7, kita lihat di sini kalau di all package versi 7 itu masih belum lengkap, ya, kalau dibandingkan dengan versi 6. Seperti di sini ada Kalea, GPS, ya, LCD, LTE, TR069 dan User Manager saja. Ya, kalau dibanding dengan yang versi 6 ini masih belum ditambahkan secara full. Dan untuk perubahan yang keempat, ini ada penambahan fitur, yaitu fitur di DHCP server. Ya, kalau kita lihat di menu IP,
DHCP server, teman-teman bisa melihat ada tab vendor classes di sini. Nah, ini fungsinya apa? Secara garis besar untuk vendor classes ini fungsinya digunakan untuk mengoptimalkan dalam identifikasi vendor ya dari perangkat klien. Nah, bagaimana fungsi atau cara untuk konfigurasi lebih detailnya nanti bisa teman-teman simak di video yang akan mendatang. Ya. Nah, tentunya untuk versi 7 ini masih dalam tahap pengembangan atau development. Ya, maka kedepannya nanti mungkin ini juga ada informasi bahwa di user manager akan ditambahkan fitur yang support untuk autentikasi EAP. Dan juga nanti ada juga user manager custom radius. Nah, dan juga ada beberapa fitur dari router OS yang mana pada versi 7 itu juga masih belum lengkap, belum ditambahkan sebagaimana di versi 6 ya, seperti contohnya Dynamic Routing Protocol seperti BGP atau MPLS itu masih belum ada menunya. Kemudian juga untuk the DOT package itu juga masih belum tersedia. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya juga untuk extra package di versi 7 itu belum selengkap di versi 6. Terakhir, rekomendasi dari kami karena untuk versi router S7 ini masih dalam tahap pengembangan development, maka saran dari kami teman-teman bisa melakukan uji coba atau testing ya di router testing teman-teman yang ada, dan jangan diinstal atau di-upgrade di router produksi ya, karena memang untuk fiturnya ini masih dalam tahap uji coba ya. Takutnya kalau nanti di upgrade di versi atau di router produksi nanti akan bermasalah di jaringan yang ada. Nah, untuk lebih detailnya bagaimana tentang perubahan dan juga penambahan fitur di router S versi 7, teman-teman bisa lihat langsung di mikrotik.com kemudian di changelog. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami dan mempelajari tentang konfigurasi mikrotik, ya, teman-teman bisa ikuti pelatihan training kami, dan untuk jadwalnya teman-teman bisa lihat langsung di website kami di citraweb.com. Dan juga apabila teman-teman ingin membeli produk-produk mikrotik, silakan kunjungi website kami tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah, jika ada pertanyaan mengenai video ini, silakan teman-teman bisa posting atau kirimkan di kolom komentar. Dan silakan share video ini supaya lebih bermanfaat lagi, dan sampai jumpa di Mikrotik Review selanjutnya.